Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan kami dari CG Academy ya di program kita untuk belajar Arduino. Minta maaf teman-teman kalau mungkin kita agak telat upload kontennya mungkin teman-teman. Tapi kita akan terus berusaha untuk upload konten untuk teman-teman untuk series Arduino dan juga series pembuatan website tentunya. Dan kita akan belajar yang dari dasar-dasar. Kita akan menunjukkan project kita untuk Arduino teman-teman. Sekarang kita langsung saja tanpa banyak bacot, tanpa banyak ngomong. Kita langsung masuk ke workwe.com. Jika sudah, jangan lupa kita sign in atau sign up. Untuk teman-teman yang baru bisa sign up dulu atau sign in memang. Teman-teman bisa pakai akun Google supaya lebih terintegrasi dengan baik. Karena mereka sudah pakai bisa mengizinkan kita untuk login dengan akun Google. Jika logo akun Google kita sudah tampil di sini, maka kita sudah login teman-teman, sudah login. Di sini kita akan simulasi seperti biasa. Kita akan tetap pakai Arduino. Kita pilih Arduino di sini. Apa yang akan kita buat? Kita pilih Arduino Uno. Kita akan bikin security system teman-teman, seperti yang kalian lihat di thumbnail kita. Kita akan buat security system di mana kita akan buat sensor peer. Kita akan coba cari sini sensor peer. Oke. Jadi apa itu sensor peer teman-teman? Sensor peer adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan. Peer itu apa? Kita coba cari. Kita langsung lihat dokumentasinya supaya lebih cepat. Peer, apa itu peer? Kita lihat kepanjangannya ada. Oke, di sini tidak ada, kita gampang, kita Google aja. Apa itu sensor peer? Nah, ini dia teman-teman kepanjangan dari peer dan juga pengertiannya. Sensor peer atau passive infrared receiver, sensor yang dapat mendeteksi gerakan dengan cara menerima radiasi infrared yang dipancarkan oleh objek. Oke. Jadi dia bilang di sini keunggulan ada apa? Dapat mendeteksi gerakan dalam gelap dengan presisi tinggi, lalu dapat mendeteksi gerakan objek tanpa menyentuhnya, mengkonsumsi daya yang kecil, mudah dipasang, tidak memerlukan koneksi ke komputer atau jaringan internet. Fungsi daripada sensor peer, sistem alarm keamanan yang kita akan buat teman-teman. Bisa juga kontrol peralatan listrik seperti lampu dan juga pencahayaan otomatis seperti misalnya di kamar mandi. Bagus sekali kalau pakai peer teman-teman. Mari kita kembali ke program kita. Jadi di sini kita sudah punya sensor peer, kita tidak akan banyak omong. Dan untuk sebagai indikator keamanannya kita pakai LED saja teman-teman. Karena kalau kita mau pakai buzzer misalnya buzzer. Di sini juga ada buzzer. Kita tidak tahu apakah nanti dia akan bisa mengeluarkan suara atau tidak teman-teman. Karena ini kita buat simulasi, jadi kita buat dua saja teman-teman. Kita tambahkan dengan LED. Syukur-syukur kalau sebentar buzzernya bisa mengeluarkan suara. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini ada example-nya. Kita coba buka example-nya. Apakah dia bisa mengeluarkan cahaya? Kalau bisa mengeluarkan suara. Kalau bisa mengeluarkan cahaya, berarti kita pakai buzzer saja teman-teman. Kita coba langsung play simulasi ini. Oke, mantap teman-teman. Ternyata dia bisa mengeluarkan suara. Oke, kita stop. Berarti kita pakai buzzer.
Di sini untuk buzzer nanti kita akan includekan library, pitches, dan sebagainya. Oke. Oke, sekarang mari kita buat. Terlebih dahulu seperti biasa teman-teman, sebelum kita buat pakai buzzer, kita pakai LED saja dulu supaya kita hanya mau mengetahui apakah sistem kita bekerja atau tidak. Setelah itu kita integrasikan dengan si buzzer ini. Dan langkah pertama kita harus menguji apakah sensor PIR kita bekerja atau tidak. Jadi untuk LED-nya kita hapus dulu. Kita akan cek apakah nilai si sensor PIR ini bisa tampil atau tidak. Jadi kita akan coba tampil di serial monitor saja. Jadi LED-nya kita hapus terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita seperti biasa kita buat variabel dulu. Kita buat variabel integer. Pin PIR. Pin PIR kita hubungkan dengan pin berapa? Kita sambungkan dengan pin 2 saja teman-teman. Apa itu pin PIR? Jadi di sini PIR ini ada 3 pin teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ada pin place yaitu pin VCC, pin D yaitu pin output, dan pin GND. Saya akan jelaskan masing-masing. Kalau pin VCC dan ground, teman-teman sudah tahu itu adalah pin supply-nya yang terhubung dengan supply arusnya, supply dayanya. Dan untuk pin D ini adalah output. Apa yang dimaksud dari output? Output artinya dia akan mengirimkan sinyal ketika ada objek yang mendekat. Ketika dia mendeteksi objek, dia akan mengirimkan sinyal dan dia akan kirim ke si pin mikrokontroller ini. Jadi kita akan pakai pin berapa di mikrokontroller ini? Kita akan pakai pin nomor 2. Karena dekat di sini kita langsung sambungkan saja di pin nomor 2. Oke, sudah. Kita bisa agak kasih jauh sedikit teman-teman. Oke, jika sudah jangan lupa VCC. Teman-teman, kita sambungkan dengan VCC untuk ground. Kita kasih ground dari sini. Untuk PIR-nya kita ambil dari sini, kita ke sini untuk kita buat agak rapi sedikit. Oke, kita naik ke sini, kita ke sini, dan kita ke sini. Oke. Lalu untuk VCC-nya jangan lupa teman-teman, supaya rapi kita buat dari sini saja sama-sama. Lalu boleh kita dari sini lalu ke sini dan kita naik ke atas. Oke. Jika sudah tersambung, kita akan fokus kepada kode program. Jadi di sini kita sudah buat pin PIR-nya kita hubungkan dengan pin digital 2. Lalu jangan lupa untuk save projectnya terlebih dahulu supaya ketika ada error misalnya atau komputer kita mati, pekerjaan kita tetap tersimpan. Kita buat sistem keamanan. Sistem keamanan public. Save. Oke. Jika kita sudah buat pin PIR-nya, kita akan buat lagi sebuah variabel yang akan menyimpan data dari si sensor PIR ini. Kita buat dalam bentuk integer juga karena data yang dikirim, yang diberikan oleh si sensor PIR ini merupakan data digital. Dari mana kita tahu? Kita tahu karena ada tulisan D di sini artinya digital. Jadi dia hanya berupa sinyal 0 dan 1. Kita buat di sini nilai PIR. Kita jangan lupa titik koma, lalu kita masuk ke void setup. Jangan lupa kita buat serial begin supaya kita bisa memprint nilai PIR ini ke serial monitor kita teman-teman. Oke, jika sudah jangan lupa pin mode. Pin mode kita setting pin PIR ini menjadi input. Kenapa input? Karena
si pin peer, yaitu pin nomor 2 ini, dia akan bertindak sebagai input. Ia akan menerima sinyal yang dikirim dari si sensor peer ini. Jadi si sensor peer ini masuk ke nomor 2 karena dia bertindak sebagai input, lalu di proses nantinya di sini teman-teman oleh si microcontroller. Jika sudah, kita buat di sini ya, kita panggil variabel global nilai peer ini. Nilai peer sama dengan digital read. Dia akan membaca sinyal digital dari mana? Dari pin peer. Jangan lupa titik koma, lalu serial print. Print dulu. Titik koma, kita buat tulisannya apa? Nilai peer. Lalu kita buat serial print line. Dia akan memprint nilai dari peer ini. Kita copy saja supaya tidak ada error. Oh iya teman-teman, perlu diingat ketika membuat kode program, di Arduino, khususnya Arduino IDE, yaitu bahasa pemrograman C++, itu sangat case sensitif teman-teman. Apa maksudnya? Jadi nilai peer akan berbeda dengan nilai peer teman-teman. Jadi ini adalah komputer membacanya dua buah variabel yang berbeda. Jadi kalau kita buat di sini, kalau misalnya di sini kita tulisnya nilai peer, huruf kecil semua, maka dia tidak akan memprint nilai yang di sini teman-teman, yang dibaca dari pin peer-nya. Seperti itu. Jadi usahakan ketika memanggil variabel atau membuat variabel harus sama. Dan untuk mencegah error, teman-teman bisa pakai copy paste saja. Kayak misalnya kita sudah buat nilai peer sini, kita langsung copy, lalu kita paste lagi di sini. Kalau mau buat di sini, lalu di sini lagi, seperti itu, supaya kita mencegah error. Oke, kode program kita sangat sederhana, hanya 16 baris. Kita bisa kurangi sampai berapa nih teman-teman? Sampai 14 baris, tapi kita buat agak renggang supaya rapi saja. Kita coba simulasi dan kita lihat apakah si peer kita bisa mengeluarkan sinyal teman-teman. Apakah kita sudah bisa berhasil memonitoring sinyal dari peer ini ke serial monitor kita. Oke, error, kita ulangi. Kita coba print. Oke, sedang berjalan. Kita tunggu, simulasinya sedang compiling. Kita tunggu teman-teman. Oke, dia error karena dia butuh waktu yang lama. Nah, apa keuntungannya kalau kita save kerja kita ketika kita mau refresh seperti ini atau reload tape kita, dia tetap tersimpan pekerjaannya teman-teman, seperti ini. Oke, kita akan coba start the simulation again. Oke. We have to wait for it. Mungkin efek jaringan juga teman-teman, jadi kita akan menunggu sambil kita lihat. Oke, dia membutuhkan waktu yang oke, berhasil. Di sini kita bisa lihat nilai peer sama dengan 0. Kita coba ubah di sini. Simulate motion. Nah, kalau kita klik ini, kita akan mensimulasikan bahwa ada orang atau ada objek. Kita sudah play, kita play in dulu. Oke. Ketika kita mensimulate bahwa ada orang, nilainya menunjukkan 1 dan kita nilainya menunjukkan 1 teman-teman. Oke, sudah berhasil. Artinya di sini kita dapat data. Kita hentikan dulu. Kalau
nilai 1 kita buat dalam bentuk komentar untuk jadi dokumentasi saja. Kita buat dari atas saja teman-teman. Kita buat di sini ada double garis miring. Jika nilai 1, jika nilai peer sama dengan 1, ada objek. Jika sebaliknya, jika nilai peer sama dengan 0, tidak ada objek. Oke. Logika ini yang kita data ini akan kita masukkan ke dalam logika kita yang kita akan buat untuk menyalakan LED dan juga untuk membunyikan apa nih, buzzer atau alarm atau apalah begitu teman-teman. Kita akan buat dari yang pada sederhana dulu, yaitu LED. Oleh karena itu kita akan tambahkan pin LED di sini, integer pin LED. Oke, kita, oh my god, minta maaf teman-teman. Kita buat pin LED, kita hubungkan dengan pin 12 saja supaya agak jauh, supaya rapi juga. Jika sudah, jangan lupa pin mode teman-teman. Pin mode, pin LED kita, kita setting dia supaya bertindak sebagai output, karena akan mengeluarkan sinyal digital untuk menyalakan si LED kita teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan buat logika. Jangan lupa kita akan buat logika if else. If jika apa? Jika nilai peer sama dengan berapa nih? 1, dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan digital write. Dia akan memberikan sinyal digital kepada LED, sinyal digitalnya high atau sinyal 1 atau 5 volt. Digital write pin LED, kita kasih perintah menyala, karena di sini kita sudah buat dokumentasinya. Jika nilai peer-nya 1, dia ada objek, maka kita buat di sini. Kalau nilai peer-nya 1, kita mau lampu nyala atau LED nyala, LED atau lampu LED atau lampu nyala. Bagaimana kalau tidak? Karena hanya ada dua kondisi, kita bisa langsung pakai else. Artinya kebalikan dari sini nilai peer 1 ini berarti ya 0 teman-teman. Atau bisa juga kita pakai else if jangan lupa else if nilai peer sama dengan 0, dia akan bikin apa? Kebalikannya, yaitu dia akan mematikan si LED ini, pin LED low. Oke, sederhana seperti ini teman-teman. Kita akan coba play. Kita akan melihat apakah logika sederhana kita buat ini kita berhasil membangun sebuah sistem keamanan teman-teman, yang sangat berguna ketika kita tidak ada di rumah. Dia bisa mendeteksi apakah ada orang di situ. Kita coba play. Minta maaf teman-teman, kita sudah tambahkan LED-nya, tapi di rangkaiannya kita belum tambahkan LED-nya. Oke, kita stop dulu di simulasinya. Kita tambahkan si LED. Oke, LED kita tambahkan dengan LED tadi. Untuk pin katodanya kita hubungkan dengan pin, untuk pin anodanya kita hubungkan dengan 12 di program kita, dan pin katodanya kita hubungkan dengan grounding. Bisa juga kita tambahkan resistor kalau teman-teman pakai komponen hardware asli, tapi karena kita simulasi kita langsung saja. Oke, jika sudah, kita akan coba start the simulation.
Oke, sudah jadi. Karena di sini nih seperti program yang kita buat, karena nilai PIR-nya 0, berarti LED-nya mati, teman-teman. Kita akan buat supaya ada simulasi, seharusnya LED-nya menyala. Oke, berhasil menyala. Artinya si sensor PIR ini kita mensimulasikan bahwa dia mendeteksi adanya gerakan, sehingga menyebabkan si LED menyala seperti program yang kita buat di sini. Oke, kita hentikan dulu. Kita akan buat yang lebih keren. Kita akan tambahkan dengan si buzzer ini, teman-teman. Karena di sini kita sudah punya kode program contohnya, kita bisa tambahkan ini speaker pin. Kita lihat di sini. Oke. Kita akan buat seperti biasa. Kita akan coba buat pakai program kita sendiri karena itu terlalu banyak. Integer pin buzzer kita buat di pin berapa nih, teman-teman? Kita buat di pin 11 saja. 11. Lalu jika sudah, jangan lupa pin modenya. Maaf, pin modenya pin buzzer kita jadikan sebagai output. Kenapa output? Seharusnya teman-teman sudah bisa jawab, karena dia harus mengeluarkan sinyal untuk membunyikan si buzzer ini. Kita akan buat yang pakai sederhana dulu. Apakah si buzzer ini mau langsung bunyi ketika dia diberikan tegangan? Kita akan coba, teman-teman. Bisa juga untuk percobaan kita bisa langsung tambahkan si buzzer, lalu kita hubungkan dengan sumber tegangan yang kita punya di sini, yaitu si Arduino ini, teman-teman. Lalu kita start the simulation-nya. Oke, kita berikan power supply pin ground-nya. Kita sudah menambahkan pin ground-nya. Lalu pin place-nya kita sambung dengan apa? Kita sambungkan dengan pin 11 kita. Oke, kita sudah sambungkan dengan pin 11. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning saja supaya kelihatan, teman-teman. Oke, ini kita version tidur. Oke, jika sudah, kita akan buat di sini. Caranya kita coba buat pakai digital write dulu. Jika tidak berhasil, kita akan buat pakai tone seperti di program contohnya. Digital write pin buzzer itu high juga. Kita akan coba kasih tegangan 5 volt ke buzzernya, apakah dia mau bunyi atau tidak. Salah jika digital write pin buzzer itu low, kita akan coba seperti ini. Jika berhasil, maka cukup sudah program kita. Kita akan coba. Kita tunggu, teman-teman. Kita tunggu sambil tunggu, semoga tidak error. Mungkin ini kita harus recompiling karena waktunya sudah mulai lama. Oke, benar sekali, kita harus recompiling.
Oke, sudah berhasil. Kita akan simulasikan. Ini paling menegangkan teman-teman. Kita akan simulasikan apa dia berhasil. Oke, ternyata dia tidak berhasil teman-teman. Dia harus pakai tone itu. Dia tidak berhasil kalau hanya begini. Oke, maka dari itu kita akan, mari kita lihat contohnya di sini. Oke, berarti dia harus pakai perintah tone teman-teman. Dia harus pakai perintah tone di sini. Kita ambil ini. Oke, kita pakai fungsi tone. Jadi dia bukan digital write. Kita akan pakai fungsi tone. Bagaimana katanya? Oke, di sini pin 8, maka kita ganti di sini dengan nama buzzer pinnya, pin buzzernya. Pin buzzer. Lalu frekuensinya mau kita putar. Waktunya kita hapus karena kita mau bunyi terus. Oke, kita tinggal copy ini lagi. Kita ganti ini. Oke, kita akan coba buat. Semoga berhasil. Masih compiling project kita. Kita resimulate again, restart again. Oke. Minta maaf. Program kita salah, teman-teman. Kenapa dia langsung bunyi di sini? Karena di sini kita buat perintahnya ketika ada objek, dia tetap menyala, tetap mengeluarkan bunyi, dan ketika tidak ada objek juga dia mengeluarkan bunyi. Itu salah. Untuk perintah tidak ada bunyinya kita buat no tone. Kita pakai fungsi ini teman-teman. Kita hapus ini. Oke, share-nya sudah jadi. Jadi di sini kalau ada orang baru dia bunyi, kalau tidak ada orang dia no tone. Tidak bunyi. Oke, katanya no tone. Oh iya, kita tambahkan dulu pin buzzernya. Oke, variabel pin buzzernya kita harus tambahkan seperti ini contohnya. Kalau dia mau no tone, ini dia speaker pinnya. Seperti itu teman-teman. Kalau ada error jangan panik. Errornya karena kita memberikan perintah no tone, tapi dia bingung dia mau memberikan perintah no tone ini ke mana teman-teman gitu. Jadi kita harus tambahkan pin buzzer supaya dia memberikan perintah no tone-nya ke pin buzzer, yaitu di pin 11. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu. Agak lama teman-teman.
Oke, kita restart lagi. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa program kita masih menunjukkan nilai 0, ya artinya tidak ada objek yang mendekati. Kita akan coba simulasi, ada orang. Oke, buzzernya langsung bunyi dan lampunya langsung menyala. Artinya program yang kita buat berhasil. Kita telah berhasil membuat sebuah sistem keamanan yang akan sangat membantu untuk kita kalau kita membuat jadi real project nih teman-teman. Kenapa begitu? Karena kita bisa buat ini di rumah kita, sehingga ketika ada orang yang datang dia bisa langsung bunyi, entah itu tamu atau apa, itu bisa bagus sekali. Atau bisa juga kita tambahkan dari sisi-sisi rumah kita yang kemungkinan besarnya ada orang yang tidak diundang yang akan lewat situ, sehingga ketika alarmnya bunyi berarti ada orang yang seharusnya tidak lewat situ tapi dia memilih untuk lewat situ teman-teman, yang mungkin saja orang asing atau pencuri. Oke, sekian program kita sudah berhasil membuat sebuah sistem keamanan. Jangan takut teman-teman, nanti kode programnya kita sertakan di link deskripsi video sehingga kalian bisa akses dan membuat program sendiri. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat, dan yang paling penting adalah membagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, supaya kita sama-sama belajar, kita dan teman-teman yang lain belajar bersama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu juga video kita tentang pembuatan website. Kita akan update terus supaya teman-teman bisa belajar. Kalau memang tidak bisa ikut kelas kita, dan bagi yang mau ikut kelas bisa cek katalog kita di sid.id/katalog. Semoga saya tidak salah, katalog CG. Kita coba buka katalog SID. Oke, benar teman-teman, katalog CG ini dia. Kalian bisa buka sid.id/katalog CG. Ini dia katalog kita. Kalian bisa lihat ada kelas kita di sini. Katalog produk kelas offline dan juga online, elektronika, mikrokontroler, IoT dan juga website. Ini kita desain untuk pemula, jadi teman-teman yang mau belajar silakan. Dan jangan lupa untuk link katalognya kita sertakan juga di link di deskripsi teman-teman, jadi tidak perlu takut, kita akan sertakan juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada pendahuluan, ada siapa kita, Karium Radio menyediakan kursus interaktif dan sebagainya. Ada kelas pembelajaran elektronika, tujuan materi, modul, ini dia. Ada kelas pembelajaran mikrokontroler dan juga ada kelas IoT, kelas website tentunya yang akan sangat berguna untuk kita. Di sini kita ada dokumen pribadi juga, pembimbingan web untuk orang yang mengerjakan web di kita, dan juga ada biaya investasi di sini teman-teman. Kita ada kasih promo besar-besaran. Cara mulai belajar, cara daftar, teman-teman bisa daftar di sini https atau bisa langsung dengan s.id/kelas elektronika kalau elektronika, kalau mikrokontroler, kalau IoT dan sebagainya. Kalian bisa buka, jangan takut, kita akan sertakan juga link untuk pendaftaran kelas ini di semua deskripsi video kita. Penutup. Oke, ini tim kita teman-teman.
Ada Deprison Arianto, fasilitator mikrokontroler dengan IoT, Benedictus, Elektronika, Invisius Web, dan juga Domingus Polomi di web juga. Oke, sekian dari kita teman-teman, sampai jumpa di proyek kita selanjutnya. Jangan lupa belajar. See you in the next video.